Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Winda Atmela SPD, guru di Sekolah Dasar Negeri 28-1 Malapari, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya, Sekolah Dasar Negeri 28-1 Malapari, dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran 1. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Zidan dipimpin temannya berdoa. Semuanya siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, apakah ada yang tidak hadir atau tidak masuk sekolah pada pagi ini? Ada. Siapa? Kiki. Kemana Kiki? Sakit perut. Turut kita doakan semoga Kiki cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita semua. Amin. Baiklah, sekarang Ibu mau periksa dulu apakah sudah benar-benar siap untuk memulai pelajaran. Kalau sudah, silakan dikeluarkan alat tulis dan buku temanya. Mbak lihat dulu bajunya rapi atau tidak. Tidak? Dah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya.
kalian dapat menganalisis rantai makanan pada suatu ekosistem, menguraikan 3 komponen dalam rantai makanan, membuat satu rantai makanan sederhana dalam ekosistem, menganalisis pokok pikiran atau ide pokok pada bacaan teks, dan membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Untuk lebih semangat pembelajaran kita hari ini, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat! Terima kasih. Baik, ini di depan ada lagu rantai makanan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Video tadi menceritakan tentang apa? Padi dimakan belalang. Kalau padi terus-menerus dimakan oleh belalang atau tikus, apa yang terjadi? Gagal panen. Terus selanjutnya gagal panen ya. Tikus kan dimakan oleh ular. Apa yang terjadi kalau ular itu musnah karena diburu oleh manusia? Apa yang terjadi? Iya, tikus semakin banyak. Terus ya, kata atau kodok semakin banyak. Jadi ini yang pertama adalah tumbuhan padi. Ini belalang, kata, ular. Di sini cuma sampai ular. Berarti elang tidak ada. Ini adalah ular mati diuraikan oleh bakteri dan jamur, yang nantinya pengurai ini akan menjadi sumber makanan untuk padi. Ini adalah namanya rantai makanan. Dari gambar dan nyanyi yang kita nyanyikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan atau menyebutkan apa itu rantai makanan? Silakan angkat yang makanan. Saya Bu Reva. Iya, Reva, silakan. Yaitu proses makan memakan antar hewan. Iya, proses memakan dan dimakan antara Hewan. Ada lagi jawaban selain dari Reva? Saya Bu Anissa. Iya, Anissa, silakan. Proses makan makanan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, bagus. Terima kasih Reva dan Anissa. Jadi, rantai makanan itu apa tadi? Proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contoh, ini padi. Padi dimakan oleh siapa? Belalang. Belalang dimakan oleh ular. Dimakan lagi oleh ular. Jadi inilah prosesnya dengan urutan tertentu. Selain digambar di depan, adakah yang tahu apalagi contoh rantai makanan ekosistem di sawah? Ada yang tahu? Ya, Fadil. Apa Fadil?
memakan dan dimakan. Dalam sebuah proses perdagangan, dapat memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan pemurai. Jadi ada produsen, konsumen, dan pemurai. Di sini produsennya adalah padi. Jadi produsen itu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen dibagi 3. Yang berperan sebagai pengolahan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ini dia konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 langsung dari produsen, ya, seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen Konsumen tingkat tingkat 2. 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu herbivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini akan hidup makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pemurai atau decomposer. Pemurai ini merupakan makhluk hidup yang menggunakan kembali zat yang sama pada tanaman atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pemurai contohnya yaitu telur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Jadi padi adalah produsen. Ini akan diberikan Padi dimakan burung pipit. Itu konsumen 1. Tadi pada video, pada gambar kita tadi, nih, gambar kita tadi, berarti padi ini apa? Produsen. Produsen. Belalang konsumen tingkat 1. Kata konsumen tingkat 2. Dan ular adalah konsumen tingkat 3. Jamur ini adalah pemurai. Tadi di rantai makanan kita tadi ada sekarang ada teks tentang fiksi dan non fiksi. Ini
Syifa, Anissa, Cahaya. Ini adalah kelompok-kelompoknya. Untuk susunan kelompoknya, yang sini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, dan di sana ada kelompok 4. Sekarang silakan duduk berkelompok, cari kelompoknya masing-masing. Kerjakan secara berkelompok. Sudah dapat semua KPD-nya? Sudah. Dulu. Jadi itu adalah ada LKPD 1 dan LKPD 2, yaitu tentang rantai makanan dan juga tentang teks non-fiksi. Sekarang silakan dulu kalian isi nama kelompoknya. Silakan diisi. Dan jangan lupa baca petunjuk pengisian LKPD-nya. Kemarin Ibu sudah menyuruh membawa gunting, ada di bawah? Ada. Silakan keluarkan guntingnya. Di bagian LKPD itu ada gambar, silakan digunting gambarnya berdasarkan kelompoknya. Kalau kelompok 1 gunting jenis-jenis hewan berdasarkan kelompoknya. Selesai. Tanda panahnya jangan lupa dibuat ya. Ini yang kelompok 1 yang geser sini, nanti dibuat di sini penjelasannya. Ekosistem di mana ini? Mana? Iya, pintar. Di kebun. Bagus. Sudah di lab? Jangan lupa di lab. Hati-hati tanda panahnya jangan lupa ya.
dimakan bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Buaya mati dan menjadi jamur. Siap? Sudah. Mana tadi yang belum siap? Kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang akan membacakan hasil kelompoknya? Silakan. Suaranya yang lantang ya. Di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota Reva, Gendis, Aura, Alia, dan Fadil. Di sini saya akan menjelaskan ide pokok. 1. Rantai makanan merupakan bagian dari dinamika ekosistem dalam proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. 2. Di dalam rantai makanan suatu ekosistem terdapat beberapa peran tersendiri. 3. Berdasarkan jenis makanannya, hewan sebagai konsumen memiliki tingkatan berbeda, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. 4. Keberadaan hewan dalam suatu ekosistem akan mempengaruhi keberadaan makhluk lainnya. Ekosistem di sawah. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Lalu katak dimakan oleh ular. Ular mati lalu menjadi bakteri dan jamur. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kasih tepuk salut dulu dong untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Iya, terima kasih. Kelompok selanjutnya. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1, anggota 1 Sipa, 2 Gea, 3 Anissa, 4 Caca, 5 Fadli. 1. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf berdasarkan teks non fiksi dan yang telah kamu baca. Ide pokok paragraf 1. Setiap makhluk hidup dalam satu ekosistem merupakan bagian dari beberapa rantai makanan. 2. Semua tumbuhan menetapkan merupakan produsen. 3. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. 4. Keberadaan hewan dalam suatu ekosistem akan mempengaruhi keberadaan makhluk lainnya. Kelinci memakan wortel, ular memakan kelinci, elang memakan ular. Elang mati menjadi jamur atau bakteri dan menjadi pakan wortel. Jadi kelompok 2 ekosistemnya di kebun. Jadi wortel dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Elang mati menjadi urai yang diurai oleh jamur atau bakteri. Terima kasih kelompok 2. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, silakan. Rantai makanan merupakan bagian dari dinamika konsisten dalam proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Berdasarkan jenis makanannya, hewan memakan konsumen memiliki takaran yang berbeda. Keberadaan hewan dalam satu sistem akan mempengaruhi keberadaan makhluk lainnya. Apa yang dimaksud dengan rantai? 2. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Ya. Ekosistem di laut. Kita ikan. Kami ikan dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya dan buaya mati menjadi bakteri. Yang menjadi produsen adalah rumput laut yang menjadi konsumen 3
Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali kelompok 3. Jadi, kelompok 3 itu ekosistem di laut. Baik, sebelum kita lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking ya. Kita ice breaking sebentar. Ayo, silakan berdiri, keluar dari bangkunya biar nyaman untuk bergerak. Ayo ke sini, di tengah-tengah kosong. Ayo. Kita ice breaking menggerakkan badan. Awas jangan kumpul-kumpulan ya sama kawan ya, jangan tidur-tiduran. Ayo, jangan malu-malu. Aksi sedikit. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Kelompok 4. Silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri 5 orang, yaitu Zidan, Roza, Akila, Zahra, Usman. Ide pokok, paragraf 1. Rantai makanan merupakan bagian dari dinamika ekosistem dalam proses memakan dan dimakan dengan urutan antar makhluk hidup. Paragraf 2. Dalam rantai makanan suatu ekosistem, setiap makhluk memiliki perannya sendiri, baik sebagai produsen, konsumen, ataupun pengurai yang merupakan komponen ekosistem. Paragraf 3. Berdasarkan jenis makanannya, hewan sebagai konsumen memiliki tindakan yang berbeda. Contohnya konsumen 1, 2, dan 3. Paragraf di hutan, yaitu yang pertama rumput dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh singa, singa pun mati, dan pengurainya adalah jamur. Iya, terima kasih kelompok 4, kelompok terakhir. Yuk, silakan duduk. Jadi itu adalah hasil dari diskusi kelompok kalian semua. Sebelumnya kita tepuk tangan sekali lagi yuk untuk kita semua karena sudah menampilkan hasil yang baik dari hasil diskusi kelompoknya. Yuk, tepuk salut. Lempar, lempar. Lempar, lempar. Salut. Iya, terima kasih. Jadi tadi ada banyak macam atau banyak jenis ekosistem. Tadi yang sudah kita kerjakan, yang pertama ada ekosistem hutan, ada laut, sawah, iya, perkebunan atau ekosistem kebun. Jadi banyak macam ekosistemnya. Terus tadi ada komponen-komponennya. Ada 3 komponen dalam rantai makanan. Yang pertama apa? Produsen. Pintar, produsen. Terus konsumen. Terus pengurai. Konsumen ada pula 3. Yang pertama ada konsumen. Yang 1, 2, 3. Ya, kelas. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, Zidan, silakan. Ekosistem di hutan. Yang menjadi produsen adalah rumput. Yang menjadi konsumen tingkat 1 kambing. Ya. Yang menjadi konsumen tingkat 2 serigala. Ya. Dan yang menjadi konsumen tingkat 3 singa. Yang menjadi pengurai adalah jamur. Iya, terima kasih Zidan. Itu adalah contoh dari ekosistem di hutan. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran kita?
Nisa silakan. Cerita non-fiksi adalah cerita yang tidak dibuat-buat. Iya. Contohnya? Contohnya yang benar. Iya. Terima kasih Anissa. Jadi cerita non fiksi itu adalah cerita nyata yang tidak dibuat-buat. Contohnya koran dan berita. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran besok yaitu pembelajaran 2 tentang sumber energi pada rantai makanan. Ibu Agi, sebelum itu akan ada soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Jadi silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masing-masing ini ada soal evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak ada contek. Soalnya pilihan ganda. Jangan lupa isi namanya ya.